Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda hari ini. Sekaligus juga saya ucapkan selamat Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Sungguh kita menyembah Tuhan yang hidup dan tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Amin. Saya percaya kuasa kebangkitannya memerdekakan dan membangkitkan hidup setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami menyediakan layanan ini yaitu online form untuk mengakomodasi kebutuhan Anda bagi Anda yang pertama mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau recommitment atau komitmen ulang untuk menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang kedua, bagi Anda yang rindu dibaptiskan. Yang ketiga, bagi Anda yang ingin rindu tergabung dalam komunitas rohani melalui pengembalaan kelompok kecil Gereja Mawar Seron yang namanya Connect Group atau kita menyingkatnya CG. Dan juga bagi Anda yang memiliki kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong Anda bisa menuliskannya di form ini. Dan juga bagi Anda yang memiliki pergumulan doa, Anda dapat menuliskannya pergumulan doa Anda dan ada para pendoa yang siap mendoakan Anda. Anda bisa menuliskannya melalui form di gms.church/connect. Dan hari ini kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Di bulan yang baru di awal minggu ini kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan Anda. Bagi Anda jemaat Gereja Mawar Seron atau bagi Anda yang merasa digembalakan di Gereja Mawar Seron, Anda dapat melakukannya dan juga memberikan persembahan mingguan Anda dapat melakukannya lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda atau melalui scan QR Code. Dan juga supaya Anda tidak ketinggalan kegerakan-kegerakan yang ada di Gereja Mawar Seron, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel GMS yaitu gms.church. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menghampiri Tuhan kembali. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, biar Engkau mendapatkan bukan hanya mata kami yang melihat ke layar ini, bukan hanya tubuh kami, tapi Kau mendapatkan seluruh hati kami yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan, biar Kau disukakan dengan ibadah kami hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Just because He lives. Oh, happy day. Happy day.
day when Jesus washed, He washed my sins away. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oh, yeah. Oh, happy day, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. He taught me how to watch, fight and pray, and rejoice every day, every day. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Tuhan Yesus telah bangkit dan menebus dosa kita. Mari kita rayakan kemenangannya dengan sukacita. Come on. Dia yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, Dia layak terima kemuliaan, segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Dia anak domba, Yesus namanya, Dia yang bertahta selama-lamanya. Yeah. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
Shalom jemaat yang terkasih. Pada hari ini di awal minggu yang baru, di bulan yang baru, kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda atau melalui scan QR Code yang tertera juga di layar Anda. Bagi Anda jemaat Gereja Mawar Syaron, mari kita siapkan persembahan persepuluhan kita. Bagi Anda yang merasa digembalakan melalui Gereja Mawar Syaron, mari kita siapkan persembahan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau dari bulan ke bulan Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kami melalui hal-hal yang sulit sendirian. Kami tahu Engkau menyertai, Engkau Immanuel yang berserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan ini. Kami kembalikan persembahan persepuluhan ini dengan sukacita. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hati kami melekat padamu. Lebih daripada apapun juga Tuhan. Baik itu materi, pribadi dan siapapun yang lain. Tuhan biar Engkau menjadi pribadi yang terutama dalam hidup kami lebih dari segalanya. Kami kembalikan persembahan persepuluhan ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sama
haleluya, haleluya. Karena kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kami yang masih hidup di dunia ini, Kau berikan sukacita kehidupan. Bahwa suatu hari kami akan bersama dengan-Mu. Kami tidak akan mati. Karena kami punya kehidupan yang kekal di dalam diri kami. Ujungnya setiap manusia yang di dalam Kristus hanyalah meninggal dunia kepada upah yang menantinya. Tapi bagi kami yang hidup hari ini adalah untuk berbuah. Mengenal-Mu adalah tujuan hidup kami tertinggi. Sampaikan sabda firman-Mu. Kami mau meresapi kuasa kebangkitan sehingga tidak lagi ditemukan segala noda roh kematian di dalam diri kami, dalam jiwa kami. Dan apa yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, akan ada kehidupan menyertai. Urapi kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama, selamat Hari Paskah untuk kita semua, yaitu Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Tuhan, setiap orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, karena mereka beroleh hidup yang kekal. Bukankah kita patut bersuka cita, karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Mari kita sekarang bawa kuasa kebangkitan itu dalam setiap aspek hidup kita. Jangan ada lagi noda dan tanda roh-roh kematian ada di dalam diri kita. Kita buka bersama-sama di Yehezkiel pasal 37. Di sini juga terjadi kebangkitan Israel. Tulang belulang itu berserakan, lalu dibangkitkan setelah diberikan daging, urat, dan nafas hidup. Tuhan sedang bernubuat kepada kita hari ini, bahwa setiap noda roh-roh kematian akan disingkirkan kalau kita percaya. Only believe, percaya saja. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Yehezkiel 37 adalah nubuatan untuk hidup kita. Bahwa hari-hari ke depan penuh kemenangan. Masa depan kita penuh pengharapan. Kalau Anda percaya, katakan amin. Katakan kemenangan menanti aku. Katakan bahwa masa depanku penuh pengharapan. Tolong lupakan yang lalu ya. Arahkan mata Anda pada tujuan dengan memandang kepada Kristus. Yehezkiel 37 ayat 1-6. Saya bacakan semua dulu. Lalu saya jelaskan satu persatu. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah kuasa kebangkitan. Kita punya Allah yang hidup. Dialah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Allah orang-orang yang hidup kekal. Dan dia sanggup menghidupkan apapun yang mati di hidupmu. Karena itu tema yang saya angkat. Judul khotbah saya adalah melawan roh kematian. Adakah tanda-tanda kematian masih melekat pada tubuh dan jiwamu? Kita harus lawan itu. Nah, setiap ayatnya nanti akan berbicara sebagai rema. Memberikan kepada kita kunci kehidupan. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis. Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa. Dan mengalahkan kutuk dalam kehidupan kita. Ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Itu kunci ke-1. Kalau kita mau melihat kehidupan, the life of God in our lives, maka kita tidak boleh bersandar pada kekuatan manusia. Saya jadi ingat ayat lain
di perjanjian lama di kitab Sakaria bunyinya, bukan gagah perkasamu, kamu akan berhasil tapi oleh karena rohku. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Tapi oleh karena roh kudusku. Jadi jangan bersandar kepada kekuatan daging. Janganlah kita itu bergantung pada kekuatan manusia. Percaya diri boleh, tapi percaya diri dalam Tuhan. Jangan percaya diri di luar Tuhan atau di samping Tuhan. Mari kita melatih diri kita di tahun ini untuk menjadi manusia doa. Menjadi a man of prayer. Yesus Kristus itu anak Allah. Dan sekalipun demikian, Tuhan Yesus itu selalu ditemukan berdoa di subuh-subuh, pagi-pagi hari di Getsemani. Kalau nggak ada orang lagi yang perlu dilayani, Tuhan selalu menyendiri, lalu berbincang-bincang dengan Bapaknya. Komunikasi dengan sorga itulah roh doa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita itu diliputi oleh kuasa Allah. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Bukan berarti kita berlomba lama-lamaan berdoa. Bukan, doa itu harus sungguh-sungguh. Doa itu karena haus dan lapar, doa itu karena kita sadar bahwa kita butuh. Doa itu bukan rutinitas, bukan keharusan. Doa itu kehausan. Aku berdoa karena aku tahu aku ini celaka. Kalau jauh dari Allah, aku ini gak bisa berbuat apa-apa. Manusia lama aku akan bangkit, kedaginganku akan melawan. Susah untuk hidup dalam rencananya, karena aku cenderung untuk melanggar firman. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Itu dia. Untungnya sebelum Yeskiel dibawa keluar, lihat tulang belulang. Lihat pemandangan yang mengerikan dan juga yang menjatuhkan semangat. Pesimisme di seluruh udara yang dia hirup. Dia gak lihat sesuatu yang bagus di dunia ini sebelum dia keluar. Dia sudah menggandeng Roh Kudus dulu. Dengan perantaraan rohnya, Allah membawa aku keluar sana. Jangan keluar tanpa menggandeng roh Allah. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dengan perantaran rohnya dia membawa aku keluar. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Itulah sebabnya tiap pagi saya punya kebiasaan berbahasa roh atau berbahasa lidah. Orang mau bilang apa saja tentang bahasa roh dalam gereja. Mau dibilang sesat lah, dibilang gak berotak lah. Saya gak peduli, bagi saya itu natural atau sangat alami. Karena waktu saya datang ke gereja ibadah di antara orang banyak, ketika WL pemimpin pujian memimpin kita dalam spontaneous worship, atau kita masuk di dalam penyembahan yang spontan, itu sudah makanan sehari-hari, itu menu pertama sebelum saya sarapan tiap pagi. Sebelum saya bangun tidur menginjakkan kaki di bumi, saya udah berbahasa lidah 40 menit setiap hari. Itu bukan sok-sokan saya ceritakan ke Anda. Saya beritahu gini, supaya saya bisa sharing kebiasaan saya yang mungkin bisa menular ke dalam hidup Anda. Kenapa saya berbahasa lidah? Karena saya butuh dengan perantaran roh. Dengan perantaran Roh Kudus saya perlu, sebelum saya keluar dari ruang tidur saya, sebelum saya keluar kamar, sebelum saya keluar rumah, sebelum keluar apapun juga dari diriku ini, supaya jangan lumpur yang keluar dari otakku, supaya jangan kotoran yang keluar dari hati. Saya isi dengan perantaran Roh Kudus yang membuat saya suci. Dia yang menguduskan aku, dia yang menuntun aku dan memimpin aku ke dalam segala kebenaran, supaya jangan yang salah yang aku produksi. Karena aku tahu dari diriku sebagai manusia, keturunan Adam dan Hawa, tidak ada apapun yang holy. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya berbahasa roh. Saya download sesuatu.
Saya mau isi dengan kehendak Allah, bukan kehendakku. Tetapi kehendakmu yang jadi di hidupku. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi hari ini di hidupku seperti di sorga. Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Saya berbahasa roh. Karena saya berserah. Otak saya pun tidak bisa mendikte saya. Sebelum memikirkan sesuatu, saya minta Roh Kudus tuntun dulu. Bahkan apa yang saya akan pikirkan kemudian, biarkan Tuhan yang berkata-kata. Karena itu kalau saya datang ke gereja menyembah secara spontan, itu alamiah, itu indah. Saya nggak bicara sama manusia kok, nggak ngobrol sama kiri kanan. Saya nggak berbahasa roh untuk berkhotbah, tapi untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk intim dan dekat, untuk menggandeng tangan Roh Kudus yang nggak kelihatan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran sebelum aku keluar sana melihat segala perkara. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Itulah permulaan tiap hari berjalan dalam kuasa kebangkitan. Bukan dalam pengertian sendiri atau hikmat maupun hemat manusia. Saya mau jalan dalam kuat kuasa Allah. Every morning I wanna start right. Tiap pagi saya mau memulai dengan benar. Saya mau memulai dengan Roh Kudus. Tetapi dengan perantaraan Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh saja, itu permulaan. Tapi juga dengan membaca firman. Tiap pagi saya baca Alkitab. Sepanjang hari saya renungkan karena firmanku adalah roh. Itu tertulis dalam Injil, itu perkataan Yesus Kristus digarisbawahi pena merah. Karena itu berjalan dengan Roh Kudus bukan hanya berbahasa lidah. Tapi dalam kebenaran dan ketaatan juga. Belajar dituntun sama Roh Kudus seperti rasul-rasul di Kisah Para Rasul. Paulus diberitahu untuk ikut dengan utusan Cornelius. Roh Kudus bisikan ke dia, ikut saja jangan takut. Mereka aku utus kepadamu. Paulus pergi kemana dituntun sama Roh Kudus. Mau masuk ke area yang salah. Ke daerah Asia dan Bitinia. Roh Kudus melarangnya. Roh Kudus menghalangi. Dia peka tahu bahwa Roh Kudus memberikan suatu rambu jangan. Belajar untuk bermitra dengan Roh Allah. Belajar untuk taat pada tuntunannya. Dan pertama-tama belajar untuk mentaati perintah-perintah yang tertulis dulu di Alkitab ini. Roh Kudus beri kita kekuatan, bukan gagah perkasa kita. Daging kita ini gak penurut. Roh kita itu yang penurut, daging ini lemah. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita akan mematikan keinginan-keinginan daging. Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak. Bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Untuk melawan roh kematian di dalam kehidupan kita. Maka kita gak boleh menyembunyikan sesuatu. Apapun yang ditutup akan mati. Makanya itu tulang-tulang ini sekalipun sudah mati. Sudah jadi tulang belulang dan jadi mayat yang kering. Mereka tetap ditaruh di tempat yang terbuka. Di lembah. Lembah itu kan tidak ada tudungnya. Lembah juga bukanlah gunung yang sejuk. Lembah adalah minimal dataran rata di mana matahari penuh di situ hingga mandi sang surya. Harus ditaruh di tempat terbuka. Apapun yang kau sembunyikan dan tutup itu akan mati. Akan mati rohani. Jadi jangan ditutup erat-erat. Belajarlah terbuka. Jangan simpan area abu-abu. Semua kamar di hatiku Tuhan boleh masuk, tapi di kamar ini you're not welcome. Roh Kudus, enyahlah. Apapun Tuhan bisa bicara, kecuali di area tertentu, jangan coba otak-atik di situ, sebab aku tidak akan menurutimu. Di sana kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Itu tempat pasti mati, dan banyak kematian, banyak zombie. Dosa yang disembunyikan, ditutupi, juga sama sih. Gali lubang, tutup lubang nanti hidupmu. Diakui dan ditinggalkan. Kalau perlu pertolongan, bantuan orang lain, cari orang yang tepat. Bukan yang suka menggosip.
yang bisa dipercaya, yang bisa jaga rahasia, terutama yang bisa menuntunmu pada kebenaran. Jangan ditutup. Kalau Anda mau mengalami kuasa kebangkitan, taruhlah tulangmu yang paling kering di lembah yang terbuka. Taruhlah di dataran, in the open plain. Dataran yang terbuka pada sang surya. Bukan hanya itu, coba Anda perhatikan di ayat 2 tadi. Tulang-tulang itu amat kering. Dia kehilangan kelembapan. Itu sudah beyond repair, udah gak mungkin bisa diperbaiki karena tulang itu sudah gak ada lagi cairan. Sudah hilang moisture atau moisturizernya. Kalau suatu jari kita putus tiba-tiba, kita berolahraga atau kecelakaan terjadi, kita bawa ke rumah sakit mungkin masih bisa disambung dan dijahit. Formnya pasti akan berubah, namun demikian jari itu masih dapat dihidupkan. Karena belum mati total, ini matinya udah totalitas. Udah kering kerontang, sudah gak ada lagi cairan, udah gak ada lagi syaraf. Tapi kalau Anda renungkan kembali, tulang itu amat kering. Gimana caranya tulang itu amat kering? Ketika mereka barusan terbunuh mayat-mayat itu, mereka gak langsung kering kok. Masih ada darahnya, masih ada cairan tubuhnya. Waktu Yesus mati di kayu salib, ditusukkan ke lambungnya, keluar darah dan air terpisah. Berarti dia sudah meninggal dunia. Tapi badannya kan masih ada cairannya. Maksud saya begini, mati rohani, dan segala roh kematian di hidupmu itu gak mungkin terjadinya langsung sehari membuatmu kering kerontang, beyond repair, tidak bisa diperbaiki. Gak mungkin, itu pasti ada erosi, pasti ada prosesi. Pasti ada regress, bukan progres, lawan kata kemajuan ya kemunduran. Pasti ada itu. Awal mula kehilangan kasih mula-mula. Orang yang kehilangan kasih mula-mula sama Yesus, orang itu sudah mulai kehilangan kelembapan rohani. Orang itu mulai kehilangan unsur kehidupan. Pelan-pelan dia hilang moisturizernya. Perlahan-lahan dia mulai kehilangan cairan. Apakah hari ini di area tertentu hidupmu kehilangan cairan sorgawi? Cepat-cepat dibasahi. Makanya itu kalau saya mulai kering, saya baca firman. Kalau saya mulai kering, saya minta didoakan. Selain saya sendiri berdoa sendiri. Tapi kalau saya butuh bantuan orang lain, saya pasti akan beritahu, tolong doakan ya. Jangan tunggu sampai kering, baru koar-koar dan berkata doakanlah. Mumpung kita masih punya vitalitas, terus basahi dengan firman. Basahi dengan Roh Kudus. Basahi dengan pelayanan. Basahi dengan perkataan iman. Basahi dengan kasih dan perbuatan kasih. Perkataan kasih. Basahi pernikahanmu itu dengan I love you. Basahi pernikahanmu itu dengan I'm sorry jikalau itu bisa membuat suatu hubungan yang rusak kembali dilumasi. Hubungan dalam keluarga, dalam family. Basahi. Kalau Anda mulai kehilangan visi, kehilangan tujuan hidup, basahi. Kalau Anda sendiri tidak punya api, dekatlah dengan korek api, dengan orang-orang lain yang sedang terbakar. Besi menajamkan besi, hati yang berapi-api akan menyulut hati untuk berapi-api. Masuklah dalam api unggun Allah. Karena tidak ada yang namanya makhluk hidup tiba-tiba jadi mayat kering kerontang. Tulang-tulang itu amat kering. Itu semua ada proses kemundurannya. Dan kalau Anda mendeteksi, Anda mulai kehilangan cairan, sama seperti tubuh kita hari-hari ini kan sering-sering cek kadar oksigen di dalam badan. Jangan sampai oksigennya sudah tipis sekali, lalu Anda mati. Jangan tunggu sampai kita dehidrasi, gak minum. Sehingga ketika kita ke belakang, buang air kecil, warnanya jadi berbeda. Menakutkan, dan itu suatu warning bahwa Anda kehilangan cairan. Orang yang diare juga sama, harus diganti cairan itu. Bahkan dengan minuman. Bukan hanya dengan minuman biasa, bahkan dengan obat juga. Jangan sampai dehidrasi, karena orang dehidrasi bisa mati. Demikian juga kehidupan ini, apapun area hidup yang Anda izinkan dehidrasi, itu pasti ada konsekuensi. Jangan sampai total mati. Jangan menjadi amat kering. Losing moisture is a dangerous thing.
di dalam kehidupan ini, bukan hanya badan atau fisik, karena badan kita ini kan hanya bisa mati jasmani. Tapi kalau kita punya kehidupan dipenuhi dengan roh kematian, itu yang menderita bukan hanya kita, orang banyak nantinya. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Di sini terletak kuasa kebangkitan di ayat 3. Jawaban Yehezkiel menentukan, dia berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Kedengaran mirip dengan kalimat ini. Bukan kehendakku ya Allahku, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Seperti kalimat Yesus di Getsemani. Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Anda dan saya punya satu tugas untuk mencari kehendak Tuhan di setiap langkah. Jangan jadi orang yang malas untuk mencari kehendak Allah atau beralasan, pokoknya gak tahu. Tapi kita rajin mencari tahu apa yang bukan kehendak Tuhan dan kita menggenapinya. Kalau kita bisa tahu apa yang bukan kehendak Tuhan, kita juga bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun kita gak tahu pasti kadang-kadang di area-area yang spesifik sekali. Tapi paling tidak di area lebih umum, kita mengerti apa kehendak Allah itu. Mungkin kita mengalami sesuatu, kita gak ngerti tujuan dibaliknya apa. Maksud ilahi ini apa? Tapi kita tahu kalau mundur selangkah, kita disuruh bersyukur dulu. Jadi sebenarnya mengenali kehendak Allah itu bukan sesuatu yang susah. Ya, bukan sesuatu yang susah sama sekali, tetapi sesuatu yang mudah. Tapi dibilang mudah banget juga enggak. Jadi susah-susah mudah. Dibilang mustahil ya enggak, buktinya kita tahu apa yang bukan kehendak Allah. Yehezkiel di sini menunjukkan markernya mujizat itu bukan pada keinginan kita, tapi kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dalam poros kehendak Allah, pasti ada penyertaan. Bahkan mujizat pun kerap kali terjadi, kebajikan kemurahan mengikuti. Mengapa? Karena Tuhan yang berkepentingan. Karena Allah tidak pernah berjanji menyertai kita seenaknya atau semau gua. Allah sertai kita apapun yang kita mau, gak ada firman begitu. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam firmanku, mintalah apa saja kepadaku, kuberikan kepadamu. Jadi harus ada kehendak Allah yang nomor satu. Takaran atau ukuran, SOP-nya, standard of procedure daripada mujizat terjadi atau kuasa kebangkitan, itu terletak pada ini loh. Orang yang melakukan kehendak Allah, Tuhan akan beri kemenangan. Kita gak bisa menang semau gua. Kita gak bisa mau menang sendiri. Kita ini hamba, dia itu Tuhan. Kita gak punya hak atas hidup sendiri. Karena itu kita harus rajin berkata kehendak-Mu yang jadi. Dalam menemukan kehendak Allah itu kita beroleh keberanian untuk berkata, iblis enyahlah. Ketika dia hendak merongrong kita. Kita jadi tahu kalau kita hidup dalam kehendak Allah. Barang siapa menyerbumu, dia bukan dari aku. Siapapun yang menyerangmu, dia akan rebah melawanmu. Yesaya 54, Anda ingat? Dan itulah kebenaran yang ku berikan kepada hamba-hambaku. Mereka akan membuktikan orang-orang yang menuduh mereka. Mereka akan buktikan salah di pengadilan. Itulah porsi hamba-hamba Tuhan. Ketika kita tahu kehendak Allah, maka kita akan punya koridor untuk bergerak di sana. Dan kalau kita dilawan sama iblis, kita punya otoritas berkata, enyahlah. Dan kalau kita meminta sesuatu, kalau kita tahu kita butuh itu, dan itu semua dalam kehendak Allah yang baik. Tapi kita minta dari kehendak bebas kita, Tuhan tambahkan itu atau tambahkan ini. Atau kurangi itu atau kurangi ini. Atau Tuhan, aku berdoa, minta intervensi. Allah pasti atau niscaya mendengarkan doa kita. Permulaan kebangkitan adalah mengenali kehendak Allah dan berjalan di dalamnya. Kalau dia jawab, aku maunya gini sih Tuhan, gak terjadi ayat-ayat berikutnya ketika mujizat terjadi. Ketika Tuhan tanya sama dia, menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup kembali gak? Yehezkiel jawabnya begini, menurut Tuhan gimana? Bukan berarti lempar-lemparan. Dia mau tahu apakah Tuhan menghendaki tulang itu hidup kembali atau tidak. Makanya dia berkata, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang tahu. Mujizat itu langkah kedua. Langkah ke satu selalu, what will be your will in this matter? Apa yang menjadi kehendak-Mu di langkahku yang ini?
Tolong beritahu. Dia tanya Tuhan dulu, dia dengar-dengaran dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui. Dengan kata lain, dia berkata, kalau Tuhan sudah tahu, beritahu aku. Kalau Tuhan sudah tahu, beritahu saya ya. Itu ayat ini maknanya. Demikianlah ayat ini sebenarnya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, itu bukan cuci tangan. Dia berkata, Tuhan, hanya kalau Engkau turun tangan, baru apapun yang kukerjakan ada kehidupan. Kalau Engkau memberi restu, baru tidak sia-sia aku membangun rumah. Sebab sia-sialah orang yang membangun rumah, jikalau Tuhan tidak membangunnya. Sia-sialah aku menjaga kota, jikalau Tuhan tidak menjaga kota. Sia-sia aku bangun pagi-pagi, ngelembur malam-malam. Makan roti yang susah payah, sebab Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dikasihnya pada saat waktu dia tidur. Waktu dia mengesampingkan agendanya dan dia mengutamakan kehendak Allah, orang itu akan punya kuasa karena Allah akan menyertainya. Sebab Allah tidak menyertai manusia, Allah menyertai firman-Nya. Dan kalau manusia itu punya firman, Allah menyertai manusia itu. Apa firman Tuhan dalam hidupmu? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui kehendak Tuhan yang jadi. Carilah kehendak Allah. Rajin-rajinlah. Jangan jadi orang yang bebal. Seperti bagal yang harus pakai tali les dan kekang. Kalau nggak dipecutin Tuhan nggak akan datang. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu hanya begini. Lari, dipukul, kembali bertobat. Nanti enak, lari lagi, dipukul lagi, balik lagi. Gitu aja muter-muter kerohaniannya. Jangan, ayo maju. Tinggalkan asas-asas awal. Tinggalkan pertobatan. Bukan berarti kita masuk dalam dosa lagi, bukan. Setelah bertobat, stay bertobat, tetap bertobat, tapi jangan hanya melulu bertobat, maju satu tapak langkah lagi, maju 2 langkah bahkan, dan berkata, Lord, now what is your will for my life? Apa kehendakmu dalam hidupku? Tuhan itu enggak tuli, dan Tuhan itu tidak angkuh. Tuhan itu pasti menjawab doa yang begitu. Karena Tuhan sangat disenangkan dengan doa yang demikian. When your will in my life is to be done. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku. Nah, Tuhan mulai berfirman kepada Yesaya. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nah, Tuhan mewahyukan kehendaknya sekaligus memberi firman-Nya. Otomatis sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ya, sekali pukul 2 serangga langsung mati. Ayat 4 ini indah. Yesaya langsung tahu kehendak Allah dan langsung dapat remah dan nubuatan untuk disampaikan. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Ada kata bernubuatlah, ada kata katakanlah. Kuasa hendak terjadi ketika seorang insan manusia sepakat dengan Allah yang berfirman. Tahu enggak? Tempat sepakat dengan Tuhan itu tempat mujizat. Tempat sepakat dengan Tuhan itu tempat berkat. Tempat sepakat dengan Tuhan adalah fondasi yang kuat. Bernubuat, kata bernubuat ini bukan seseorang yang menubuat-nubuatkan dan dibuat-buat. Kata bernubuat itu sangat sakral, sangat mulia. Nubuatan intisarinya di sini. Esensi nubuatan adalah Allah berfirman, kita sepakat. Dan ketika kita sepakat, terjadi terobosan mujizat. Bernubuat juga, kata nubuat di sini itu mengangkat. Dia membawa kita ke posisi yang lebih tinggi. Kalau kita itu berdoa kan dari bawah ke atas. Bernubuat itu dari atas ke bawah. Hulu ke hilir, gunung ke lembah. Itulah sebabnya sebelum Yeskiel bisa bernubuat, dia nggak boleh bernubuat asal-asalan. Dia nggak boleh hanyalah bernubuat dengan kemampuan atau kekuatannya sebagai manusia. Seperti orang yang hanya jual kata-kata, asal dengungkan lidah. Nggak tentu ada kuasa. Karena itu Tuhan angkat hatinya dulu ke level di mana Tuhan berada. Di alam rohani di sorga. Tuhan bawa pikiran dan hatinya di-upgrade dulu di mana Kristus berada.
Karena itu Tuhan tanya sama dia, menurut kamu gimana? Itu dia pasti berkecamuk di dalam dirinya. Pasti ada gejolak karena seorang manusia gak bisa membuat mujizat apa-apa. Dan dia ditantang dengan suatu kondisi keadaan di depan mata. Ada ribuan mayat menunggu untuk dibangkitkan. Pada saat yang demikian, saat yang sangat kritis sekali, Tuhan bertanya sama dia, menurut kamu gimana? Hatinya langsung dilapangkan oleh Tuhan. Dilebarkan kapasitasnya untuk percaya. Lalu Tuhan berkata sama dia, kalau kamu sudah believe, kamu sudah percaya, now speak my word. Sekarang ucapkan firmanku itu. Dan mulai bernubuat, makanya di ayat yang kita baca tadi, yaitu di ayat 4, ada kata bernubuat, ada kata katakanlah. Itu maksudnya setelah engkau percaya, berbicaralah, sesuatu akan terjadi kemudian. Nubuatan itu bukan hanya tempat sepakat. Nubuatan itu berada dari posisi sorgawi. Dan kalau Tuhan berbicara sesuatu terjadi. Praktisnya gimana? Praktisnya begini. Catat saya kasih 2 tips sederhana. Bagaimana bernubuat? Dan apa arti nubuatan itu sendiri? Yang pertama, bernubuat di sini artinya mengucapkan firman Tuhan yang tertulis. Ucapkan dengan segenap hati, jangan pilih-pilih. Saya suka sekali waktu baca Alkitab, saya baca dengan suara keras-keras. Waktu gak ada orang di sekeliling saya baca dengan suara. Karena saya gak hanya hobinya atau kerinduannya membaca Alkitab. Sekedar merenungkannya. Tapi saya juga suka mendengar Alkitab. Nah gimana saya bisa mendengar Alkitab? Kalau enggak mulut saya berbicara, apa saya suruh orang lain? Ya bisa. Pakai apps juga ada. Tapi alangkah baiknya dari mulut saya sendiri keluar dari hati. Telinga saya mendengarkan, masuk ke dalam jiwa saya menjadi iman. Dan masuk ke dalam roh saya sebagai makanan. Saya suka sekali. Bernubuatlah secara sengaja ke dalam hidupmu. Ada nggak ada perlu, ada nggak ada kebutuhan, ada nggak ada suatu keadaan atau kondisi yang Anda sedang hadapi. Bernubuatlah, saya suka sekali mengucapkan firman dalam kehidupan saya. Mengucapkan firman taraf terendah adalah perkataan iman. Jangan mulut kita dipakai untuk mengeluh, negatif, mengutuki, mengecam. Jangan mulut kita tuh dipakai untuk mendukakan Roh Kudus. Nggak tentu kita harus quote firman sih. Nggak tentu kita harus selalu hafalan ayat. Tapi ayat harus mempengaruhi seluruh lidah bibir kita. Firman itu harus menjadi pengekang lidah. Karena itu setiap kali keluar perkataan dari mulut ini, yang keluar adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan yang mendukakan Roh Allah. Tetapi hal-hal yang meneguhkan apa yang Roh Allah sampaikan dalam kehidupanmu setiap hari. Bernubuat itu mengucapkan firman yang tertulis. Suka mendengungkan firman. Suka mengakui iman. Seperti yang saya tadi katakan. Hingga telinga sendiri mendengarkan. Dan lalu menjadi iman di dalam hati kita. Bernubuat dan katakanlah, ada 2 kata di sini istimewa. Arti keduanya adalah mengucapkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mengucapkan firman yang terdengar itu gimana? Bisa saja ayat yang tiba-tiba kita ingat. Tiba-tiba tidak ada pemikiran sebelumnya. Ayat itu mencuat. Lalu ayat itu jadi rema. Seperti ada kangguru dalam jiwa. Ada sesuatu yang melompat. Twing, naik ke atas. Ayat itu tiba-tiba jadi kekuatan. Hati kita bisa meresponi dan jadi sangat percaya. Menjadi jawaban. Menjadi peneguhan. Nah, itu juga firman yang terdengar. Spoken word. Firman yang Tuhan utarakan. Bukan dari mulut kita saja. Tapi suatu saat, suatu waktu. Di sebuah kairos atau waktu ilahi. Anda mendengarkan suatu firman. Tapi firman itu bisa juga bukan berupa suatu ayat. Tapi Tuhan ngomong sesuatu. Contohnya saya punya kebiasaan buruk waktu saya masih muda. Nah, saya bergumul untuk bisa lepas gimana. Saya baru bertobat kurang lebih 1-2 tahun. Lalu pada waktu saya sedang bergumul sendiri. Pakai ayat-ayat firman, bacain Alkitab juga. Masih jatuh bangun di dalam dosa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dengar suara. Just don't do it. Dalam jiwa saya. Jangan lakukan, Philip. Pokoknya jangan lakukan. Hari itu saya bebas penuh. Kemenangan
akhirnya aku miliki. Kadang-kadang Tuhan itu mengucapkan suatu firman, kita dengarkan, kita nggak tahu itu Tuhan. Itu nggak melanggar firman Tuhan, tetapi itu meneguhkan. Itu pun firman Tuhan, meskipun tidak bisa kita khotbahkan sebagai firman Tuhan, karena tidak tertulis dalam Alkitab. Karena pengajaran di Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini sudah cukup. Tapi itu firman Tuhan yang sangat pribadi untuk kita. Ada firman Tuhan yang pribadi untuk Anda. Ucapkan firman yang terdengar, bukan hanya firman yang tertulis. Hiduplah sesuai dengan itu. Sebab firman Tuhan di mulutku, kalau dari Tuhan nih, sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Tuhan. God's word in my mouth is as powerful as His word in His mouth. Firman Tuhan di mulut saya sama powerfulnya dengan firman Tuhan di mulut Allah sumbernya. Makanya itu Tuhan bilang sama Yeskil, bernubuatlah, katakanlah, speak forth. Jangan lupa miliki hubungan yang sangat profetik dengan buku ini, Alkitab. Jangan kita bernubuat yang dibuat-buat. Tapi jadikan ini kitab nubuatanmu dari Kejadian sampai Wahyu. This is for you. Lalu belajarlah peka dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Dengan menimbang-nimbang. Dengan sungguh-sungguh bercermin dengan apa yang tertulis. Supaya jangan sampai kita dengar sesuatu yang enggak-enggak. Dengar sesuatu yang salah. Sebab ada banyak roh dusta di dunia. Tapi kalau Anda mendengar sesuatu yang meneguhkan firman Tuhan. Sesuatu yang buah-buahnya adalah Roh Kudus. Buah-buah kebenaran. Then peganglah teguh. Ucapkan berulang-ulang. Just don't do it. Just don't do it. Pokoknya jangan lakukan. Tiap kali dicobai saya berkata, just don't do it. Saya lari. Kalau Anda mendengar firman itu, that's for you. Berarti itulah kunci kebangkitanmu, kemenanganmu. Kuasa Tuhan meliputimu. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menimbulkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Masuklah dalam proses Tuhan. Nafas hidup diberikan seketika, langsung hidup dia. Itu mujizat dari Allah. Tapi Allah kita juga akan memproses hidup kita. Kita akan masuk dalam proses ilahi. Yang terdiri dari gak langsung tiba-tiba ototnya besar atau gimana. Dikasih dulu urat. Lalu daging dibungkus kulit. Lalu baru setelah itu berdirilah sebuah tentara besar. Ikuti jalan Tuhan. Mengalahkan atau melawan roh kematian. Itu harus terus menerus. Selama kita masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa. Tetapi barang siapa hidup di dalam firman. Barang siapa hidup dalam nubuatan Allah. Siapa yang menggandeng Roh Kudus, dia akan masuk dalam proses Kristus. Prosesnya bukanlah rancangan kecelakaan, sebab ujung daripada memberi urat, nextnya adalah daging ditambah. Setelah itu dibungkus kulit, lalu kemudian menjadi tentara yang besar. Allah kita tahu apa yang dia sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Allah kita tidak mencelakakan kita. Roh kematian sudah dikalahkan. Hidup kita bisa berkemenangan. Dan ujung dari semua ini, Kristus Yesus dimuliakan supaya kamu hidup kembali. Supaya kamu memperoleh hidup dalam kelimpahannya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ujungnya, supaya kita kenal Tuhan. Bukan hanya mengenal dia, tapi juga dipersatukan di dalam kuasa kematiannya. Yang kurindukan dalam mengenal kuasa kebangkitannya. Supaya kamu mengambil kebahagiaan dalam kehidupannya. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Tahun ini Tuhan ingin Anda tahu bahwa Tuhanmu sanggup. Bahwa Tuhanmu setia. Bahwa Tuhanmu maha perkasa. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Ketahuilah bahwa dia adalah Allah. Bangkitlah, jadilah terang. Terangmu sudah datang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menghampiri Allah yang hidup. Worship Him. Thank you Jesus. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita buka hati kita dengan ekspektasi, katakanlah mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah biar Tuhan jamah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari gandeng Roh Kudus, gandeng Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih dengan perantaraan Roh Kudus. Angkat dia, sembah dia dalam roh. Haleluya, ora maya so, inadana maya so, dadadadadamo. Iyaramaya sananaramo, Iyaramaya sane, Inaramaya so, Inaramaya sananaramo, Iyaramaya so, Ramaya sananaramo. Dengan perantara Roh Kudus, gandeng dia, oh Ramaya Ramaya sananaramo se, Inaramaya sananaramo. Hiraramaya sanararamaya so, hiraramaya se, hiraramaya sanaramo, hiraramaya sanararamo, hiraramaya so. Salah satu cara mendengarkan firman spoken word atau firman yang diutarakan dari mulut Yesus adalah lewat hikmat marifat. Siapkan dirimu untuk mendengar suara demikian. Untuk pembebasan, untuk kesembuhanmu, untuk kelepasan dan terobosan yang Anda nantikan. Roh Kudus baru taruh di dalam hati saya sebuah beban khusus. Saya tangkap ini sebagai sinyal firman. Untuk mendoakan bagian-bagian tubuh yang telah mati. Kalau ada bagian-bagian badan Anda yang rusak. Yang sudah tidak bisa berfungsi atau digerakkan. Letakkan tangan di tempat bagian itu. Entah itu telinga yang sudah tuli, atau tangan Anda yang gak bisa diangkat, atau kaki yang gak bisa digoyangkan. Apapun itu juga. Saya gak tahu persisnya apa. Saya hanya diberitahu kuasa kebangkitan akan jamah apa selanjutnya. Saya akan berdoa dan utus saat ini juga dengan iman. Suatu aliran dari tempat ini mengalir di mana Anda menyaksikan. Dan di mana aliran itu melewati, di situ akan ada kehidupan.
Yang mati akan dibangkitkan. Berserak-serakan tulang itu akan menjadi tentara. Tentara kemuliaan Allah. Kalau Andalah orang yang saya maksudkan. Bagian tubuh yang telah mati, tidak bisa berfungsi. Tidak dapat digerakkan. Letakkan tangan di sana. Di dalam nama Yesus. I speak faith dengan iman. Di dalam nama Yesus itu bagian tubuh yang tidak berfungsi itu. Aku perintahkan setiap tanda-tanda noda-noda roh kematian pergi dalam nama Yesus. Sakit penyakit aku kutuki. Seperti Yesus mengutuki pohon arah. Kering sampai ke akar-akarnya. Kanker, tumor juga. Dalam nama Yesus Kristus. I speak life. Terimalah aku bernubuat di dalam nama Yesus. Angin dari 4 penjuru itu, Roh Kudus berhembus. Berhembus di mana Anda berada saat ini juga. Menjamah daerah wilayah tubuh yang sudah terbunuh. Be alive. Christ resurrects you. Yesus membangkitkanmu. Dalam nama Yesus, gerakkan Bapak Ibu Saudara. Bagian tubuh itu jikalau memungkinkan, Anda gerakkan. Anda yang paling tahu perbedaan sebelum dan sesudah. Coba cek. Apa yang terjadi dengan Anda sekarang di dalam nama Yesus. Dan jangan lupa saksikan apa yang Anda alami. Setiap mujizat itu jangan Anda simpan sendiri. Apa yang Anda tutup akan segera mati. Saksikan. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya rasakan urapan Tuhan di sini. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Sesuatu pasti terjadi di sana. Sebab bagi Allah tidak ada perbedaan waktu. Tidak ada perbedaan tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap berdoa dalam hadirat Tuhan. Setiap kemandulan. Aku kutuki setiap roh kematian dalam sperma maupun dalam indung telur, dalam kandungan. Di dalam nama Yesus kau hidupkan pasangan-pasangan dalam keturunan-keturunan yang kau berikan. Visi mereka akan diteruskan oleh anak cucu mereka sendiri ya Tuhan Yesus. Darah daging. Tuhan Yesus hidupkan Roh Kudus. Engkaulah kuasa kebangkitan pada waktu Yesus dikuburkan. Engkau yang sama hari ini menjamah pasangan-pasangan yang telah divonis mandul. Di dalam nama Yesus Kristus, kalau Anda mengharapkan keturunan itu dan percaya, gandeng tangan istrimu, hai suami. Suami istri bergandeng tangan sama-sama dan angkat tangannya, terimalah urapan, alirkan sungai Roh Kudus itu. Receive life. Dan salah satu mujizat terbesar dalam hidup ini betapa indahnya adalah Tuhan ciptakan kehidupan baru di dalam kandungan seseorang. Congratulations, saya ucapkan selamat dengan iman. Tuhan memberikan keturunan kepada Anda sejak doa ini. Dalam nama Yesus. Tetap berdoa. Para pengusaha siap-siap untuk menerima urapan berikutnya. Kepadamu diberikan berkat penjualan, kata Tuhan. Tempat lain sepi, bukan kita doakan begini. Tapi Anda mendapat penyertaan. Karena setiap orang beda, Tuhan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Akan ada bedanya kambing dan domba. Allah akan bekerja, berkarya, berurusan dengan umat pilihannya. Allah menguduskan, menyucikanmu. Ada masalah banyak dalam hidupmu itu. Tuhan memurnikan hatimu. Kuatkan imanmu. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu terpuruk. Tidak dibiarkan selamanya dia goyang. Allah yang memberikan kehidupan. Dia juga bisa menolong Anda di dunia kerja Anda. Berkat penjualan. Saya dengar jelas berkat penjualan kuberikan. Berkat penjualan. Barangnya sama. Harganya unda-undi. Bahkan mungkin harganya Anda lebih tinggi. Karena Anda main curang misalkan. Anda lihat ke sebelah sini sana. Semua outlet yang ada. Tidak ada pelanggan. Tempat Anda seperti di rubung semut. Habis seketika semua stok. Ludes dibeli. Lalu Anda harus terus terjadi aliran-aliran yang deras. Selalu ada flowing di sana. Ada cash flow, ada the flow of stocks. Ada semua aliran-aliran dari sungai Roh Kudus itu. Oh, I bless you. In Jesus name, akuisisi akan terjadi. Engkau akan makan dari pohon anggur yang tidak kau tanam. Tinggal di rumah yang perabotannya kau tidak beli. Bukan rumah yang Anda dirikan dan renovasi. Anda akan menduduki kota yang tidak Anda bangun sama sekali. Akan terjadi akuisisi. Kejadian-kejadiannya akan sangat super kreatif karena Allah kita kreator, pencipta. Tapi nanti Tuhan akan tunjukkan. Lihat kejadian tidak terduga. Semua harta maupun berkat dari bangsa-bangsa itu ditumpuk di bawah kakimu. Seperti ada majus-majus Tuhan yang membawa kemenyan.
emas dan mur kepadamu. Karena engkau adalah anak Tuhan. Saya rasakan ada urapan baru di sini. Urapan untuk akuisisi. Anda akan mendapatkan dengan legal tentunya anak Tuhan itu selalu sah jalannya. Tapi Allah akan membuat serba kebetulan dan rancangan indah sang maestro. The master thinker. Dia akan menyerahkan ke tangan putra-putrinya. Harta benda orang fasik dipindah ke orang benar. Berkat harta karun dari bangsa-bangsa dipindahkan kepada Anda. Terimalah urapan untuk akuisisi, untuk mengambil alih. Terimalah urapan itu di dalam nama Yesus. Untuk mengambil alih, yes. Untuk mengambil alih, untuk mengakuisisi. Terimalah urapan demikian. Sebagai perbuatan dari Tuhan dan kau akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan padamu. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku. Harta terbesar adalah Kristus. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lupakan semua janji, lupakan semua nubuatan dan berkat itu. Harta terbesar tetap adalah Kristus. Angkat tanganmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Akhir kata Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami miliki. Harta terbesar kami adalah Kristus. Sukacita tertinggi adalah karena nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan karena mujizat terjadi, bukan karena iblis tunduk kepada perintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau satu-satunya yang kami sembah. Satu-satunya yang kami agungkan, elukan, cintai, dan manjakan di hati. Terima kasih untuk segala sesuatu. Berkat nubuatan sudah kami terima. Membuat kami terpesona sesaat saja. Tapi Engkaulah yang membuat kami terpesona selama-lamanya. Pribadimu, who you are, not what you can do. Siapa dirimu, bukan apa yang kau bisa berikan dalam kehidupan kami atau tambahkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Jemaat terkasih, di hari raya Paskah ini, mari kita angkat tangan kita menerima doa berkat pengembalaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu. Bangkitlah. Lawanlah roh kematian yang ada di dalam kehidupanmu sebab Tuhan sudah menang di Kalvari. Tuhan sudah bangkit kembali. Dia hidup di dalam dirimu. Jadilah terang. Bersinarlah sebab Tuhan menyertaimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya wajahnya bersinar pada jemaat yang tersayang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Paskah.